وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, mari kita awali dengan baca doa di bulan Safar atau di Rabiul Awal, di Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi. Kita di Muharram 1443 Hijriah dan sekarang ini tanggal 2 apa 3 Safar? Tanggal 2 ya. Ya, sebagaimana orang kampung, bulan Safar adalah bulan kesialan, padahal itu mitos. Rasulullah pernah menyatakan bahwa semua bulan baik, semua hari baik, waktu baik, detik baik. Ya, cuma memang ada berdasarkan perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Amal yang terbaik adalah sholat tepat di awal waktu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi tidak benar kalau Safar itu adalah sebagai bulan siang. Sehingga di kampung malah di Cibatu mencenang beritanya nu ngawinkeun dina Safar teh karunya itu palapenya orderan. Lape itu tukang ngawinkeun di kampung. Jadi itu hanya tradisi mitos di Jawa Barat. Mungkin juga di Jawa kali ya, Jawa Timur ya, atau negara Indonesia. Nah, ada doa yang tidak hanya di bulan Safar agar Allah melindungi kita, Allah memberikan inayahnya. Doa ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Saya sekali, bapak-bapak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nah, yang artinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, la yadurru, itu tidak ada yang mampu menolak madarat, tidak ada yang mampu menolak bahaya, tidak ada yang mampu menolak wabah, tidak ada yang mampu menolak corona, tidak ada yang mampu menolak yang bersifat musibah bahaya. La yadurru ma'asmihi
ya tidak ada sesuatu di bumi dan langit ini yang mampu mendatangkan mudarat kecuali siapa? Wa huwa samiul alim, kecuali Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah bapak-bapak di awal pengajian ini diingatkan kembali kapanpun, dimanapun, ya saat apapun setelah sholat fardu termasuk silakan doa tadi dibaca. Alhamdulillah saya ijazahnya dari pesantren guru ya, dari pesantren. Nah juga dalam menyambut ketua baru, gak usah disebut namanya tadi, yang namanya ketua baru ya. Sebetulnya stok lama. Ya Pak Edi kalau yang struktur sih stok lama ya. Jadi nggak tahu nih Pak Edi. Padahal udah janjian di warung. Sepakat Pak Haji Togar sebetulnya. Cuma kata saya masih di Medan apa enggak ya? Nah maksud saya pas lihat tadi ada Pak Haji Togar ntar lagi ceramah kena Pak Edi baru doa baru syukuran lah ini keduluan. Pak Dulil nggak datang takut ditunjuk Pak Ketua kali itu. Oh Bandung. Suudon Pak ya. Jadi ada 4 nasihat dalam kitab Nasoihul Ibad. Ya, dulu juga alhamdulillah dapat ijazah walaupun dibaca di HP tapi kitabnya pernah ngaji gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam alamatus taqwa. Sahur Kanjeng Nabi bahasa Sunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alamatus taqwa, tanda-tanda celaka itu arbaatun, ada 4. Ya dalam masa wabah ini, dalam masa Covid ini tidak sedikit orang ketakutan. Malah tadi setelah sholat isya di atas ngobrol sama Pak Haji siapa tuh yang di Gading 9, yang alumni kita juga. Saya ini senang gimana usaha ya sama lah, turun semua sekarang. Berarti ya tidak ada yang tidak menurun, semua lini kehidupan dalam bidang ekonomi, para penceramah ya semua kayaknya sama. Jadi kondisinya sama. Wabah, banyak penyakit, banyak yang meninggal, banyak berita duka kemarin-kemarin ini Masya Allah ya. Nah oleh karena itu kita wajib untuk meningkatkan kewaspadaan, keimanan, ketakwaan dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengawali pengajian kita kali ini juga Pak Haji Togar dalam rangka ini dalam rangka untuk memupuk keimanan kita. Apa saja yang menyebabkan tanda-tanda celaka? Nisyanul dzunub al-madiyah. Yang pertama melupakan dosa masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya dosa karena kita tidak sempurna. Bahkan ulama mengatakan kita di antara baik dan salah, di antara benar dan baik, di antara lupa dan ingat, di antara melakukan dan tidak melakukan. Seandainya ada masa lalu yang memang buruk, maka kesempatan inilah, di malam Jumat inilah, di hari besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai akhir hayat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang melupakan dosa selamanya sampai akhir hayatnya, wahya indallah ta'ala mahfudah, padahal di sisi Allah semuanya tercatat. Di surah Yasin yang kita baca tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami nahnu yang menghidupkan, inna nahnu nuhyi menghidupkan mematikan, inna nahnu nuhyil mauta yang menghidupkan mematikan, karena kita berawal dari tiada ada lagi. Jadi sudah 2 alam yang dilalui Pak Haji Samsuri, alam ruh, alam dunia. Sebentar lagi alam kubur. Kita kan masih teringat tadi waktu di Pak Haji Togar hampir saya nangis. Kenapa? Kan Pak Haji Mahdi itu waktu ke Jawa bilang mau ke Jawa. Iya. Terus minggu depan Ustadz ngisi, ya. Pulang dari Masjid Asakiri sakit masuk rumah sakit. Saya nggak tahu beritanya lagi. Kami ngomongin innalillahi. Saya kaget. Percaya dan tidak percaya. Padahal Jumat sebelumnya waktu pengajian, waktu sebelum ke Jawa saya kan bilang kematian juga. Nah, jangan-jangan yang sekarang ini mungkin bergantian minggu depan. Tidak usah takut. Iya kan Pak Haji Mahdi contoh nyata, dalil nyata yang tidak diduga sebelumnya. Sehat walafiat. Pak Asep di situ tetangga saudara saya.
Saya waktu istrinya meninggal saya datang, rontok-rontokan, nangis gimana, gak bisa nengok istri. Dan dianya malah ditangkap petugas kopi. Subuhnya meninggal, sorenya tangkap-tangkapan sama kita. Itu satu bukti yang nyata ya di Kapling Pondok Bambu. Mati bukan karena COVID, enggak. Yang mematikan, menghidupkan kata ayat Yasin tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sedikit orang ketakutan dan banyak yang takut. Padahal takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya takut COVID secara bahasa tapi secara hakikatnya kita tuh kudu takut nanti ke Allah lain karena COVID. Cek orang sedangkan lo baru takut sih gak cek di kosong. Salamanmu sudah ditonjokkan salaman. Nah itu kenapa? Ya mungkin karena kita ngikutin protokol kesehatan ya juga sih ya. Nah jadi melupakan dosa yang telah lalu itu bahaya kalau sampai akhir hayat tiba kita belum bertaubat. Itu tanda orang yang celaka. Yang kedua, termasuk tanda orang celaka, wadzakarul hasanah, sok nyebut-nyebut kebaikan al-madiyah yang telah berlalu. Kalau nggak ada saya nih, kalau nggak ada saya nih, atau saya paling banyak sumbangannya, atau saya paling banyak kebaikannya. Pinginnya tuh disebut-sebut baik, atau diiklankan, atau diumumkan. Ya, orang yang suka menginginkan kebaikannya disebut-sebut itu, ya, itu adalah tanda-tanda buruk. Walayati akbil tu amrod tu. Padahal tidak tahu amal itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang terbaik adalah memberikan kebaikan, ya udah aja ikhlas. Kayak tangan kanan ngasih, tangan kiri tenyaho. Cek orang sudah ke tangan kiri tidak tahu. Itu. Iya, kemudian apa itu? Wala mana? Wa nadarahu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang tanda celaka meninggalkan dunia, melihat urusan dunia kemana? Kaluhur, ke atas. Yang keempat, wa nadarahu ila min duni piti. Ari ningalikeun agama kahana, melihat urusan agama ke bawah. Seharusnya dunia ke bawah, agama ke atas. Patogar alhamdulillah kerja pakai mobil, si Amang tukang jahit pakai motor. Cek patogar teh alhamdulillah hujan gak kehujanan. Kata si Amang alhamdulillah daripada sepeda lebih cepat. Kata yang sepeda pemantau ya mendingan sepeda daripada jalan kaki. Kata yang jalan kaki ya mendingan untung saya dan tetangga mah tabrakan di tol Cikampek, benyok, konyok, masuk rumah sakit, harta hilang, anak cerit, anak nangis, istri nangis. Katanya masuk rumah sakit sampai meninggal, untung saya meninggal daripada hidup. Nah itu kalau lihat apa dunia ke bawah akan melahirkan rasa syukur. Nah kalau agama kemana? Ke atas. Kenapa dia rajin? Kenapa dia bisa ngaji? Kenapa dia bisa sedekah? Kenapa dia bisa tahajud? Itu kalau terbalik maka itu tanda orang yang celaka. Maka di dalam kitab Sulamut Taufik ya, tangganya untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Al-Alim Al-Qadir Al-Wara Al-Kamil. Nah, ada nama Kamil. Asy-Syaikh Muhammad Nawawi nafa'allahu bi amin yang disyarih oleh Syekh An-Nawawi Al-Badri. Ini tuh Latinnya matanya ditulis oleh Al-Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba'lawi. Jadi kitab ini insyaallah kita akan diajak untuk naik tangga supaya mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kalau ingin sukses harus lewat tangga. Bahkan ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali menjelaskan tangga mencapai derajat indallah di sisi Allah. Nah, setiap tangganya harus kita lalui. Tapi kalau ngaji kitab itu saya juga nggak bisa ngajarnya karena itu tingkatannya sudah tingkatan para mu'alim yang ngajinya tuh biasanya. Nah kita yang kecil-kecil aja inilah yang menyangkut tauhid, menyangkut iman, menyangkut Islam, menyangkut ibadah setiap hari, menyangkut masalah hati, menyangkut masalah lisan, menyangkut masalah muamalah, menyangkut masalah munakahat, menyangkut masalah dan lain-lainnya.
Sehingga dasar sekali dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk meningkatkan sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pamelami-lami cenah saeutik we atau kita orang sabar jadi sabaris lah kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam. Nah, wajib ka setiap jalma mukallaf yang sudah mukallaf itu dewasa tapi belum balik. Kira-kira anak yang sudah bisa pakai baju sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, cuci dari hajat maksudnya. Maka itu sudah mukallaf. Nah, kalau balik adalah orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam Islam dalam fikih berbeda dengan dewasa dalam psikolog. Ilmu psikologi. Kalau dalam Islam namanya dewasa adalah orang yang sudah semua amal perbuatannya dicatat. Tidak ada yang nggak dicatat. Ke sholat dicatat, ke puasa dicatat, ya ngalakonan wajib dicatat, melakukan dosa dicatat. Dewasa. Kalau anak kecil kan belum. Sama dengan orang gila, anak kecil itu hukumnya. Orang gila, anak kecil, orang tidur nggak dicatat amalnya. Jadi kalau ingin bebas dosa, tidur pas samsuri, tidur aja. Tapi kalau tidur sampai melewati waktu-waktu, keterlaluan. Jadi tidak akan Allah mencatat amal hambanya itu sehingga malaikat diperintahkan, iji orang gelo ke sholat tenang. Orang gila ke puasa nggak apa-apa. Anak kecil yang belum balik ke sholat ke puasa nggak apa-apa. Orang tidur nggak apa-apa. Tapi yang sehat jasmani, sehat rohani, punya akal nggak sholat dicatat. Nah, ini dewasa. Maka kewajiban kepada orang mukallaf, ya. Ad-dukhul manjing asuh dinil Islam dalam agama Islam wasubut dan tetap. Alhamdulillah kita Islam itu dari ibu kita, dari bapak kita, bapak ibu kita, nenek kita, kakek kita, nenek kakek kita. Uyut ke atas. Di atas uyut. Oh tuh, pokoknya ke atas. Sehingga dulu ada zaman dulu waktu Maulid Al-Huda dulu ada penceramah dari mana ya dulu ya. Bahwa syukur yang terbesar, salah satu syukur yang terbesar bagi kita adalah kita lahir dari rahim seorang muslimah. Betul ya Pak Haji? Betul. Pak Haji Priyatna, Prayitno, Sunda Priyatna, Prayitno. Ya. Haji Prayitno, kita lahir dari rahim seorang muslimah sehingga kita muslim. Jadi dalam bahasa ya gak salah salat keturunan orang depan saya mana tuh salat tidak keturunan tuh ya. Tapi di samping keturunan ya belajar tafahum, insyaallah paham, tidak hanya sekedar keturunan. Maka syukur terbesar setelah syukur kepada Allah dari karunia adalah syukur bahwa kita lahir dari seorang rahim muslim. Ya, yang tetangga yang dari Kristiani ya jadi Kristen, tetangga yang dari Yahudi jadi Yahudi, tetangga yang dari Majusi jadi Majusi. Sehingga ini yang melatar belakangnya Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan tuh suci. Ya. Baik dari hasil pernikahan, baik di luar pernikahan, anak mah dosa saha? Bapakna jeung saha? Jeung emakna. Ai budak suci, budak enggak ada yang dinilai kotor. Jadi salah kalau memponis anak. Yang dosa ibu bapaknya. Maka anak yang lahir dari siapapun suci, baik itu orang tuanya muslim, baik Yahudi, baik Kristen. Karena udah muslim di depannya dulu masuk pelan-pelan. Ya sekarang muslim. Baru kesininya yang menyebabkan dia Islam atau Yahudi atau Nasrani, bapak ibunya. Illa yuhawidani. Oleh karenanya kita bersyukur lahir dari rahim seorang muslim. Nah, tinggal kita tetap dalam Islam sampai akhir hayat. Wasubut ini namanya fihi ala dawam selamanya. Wa tijamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kewajiban selanjutnya menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mimma yajibu ilmi wa tiqalihi mutlaqan. Dan kita wajib menerima terhadap hukum-hukum Allah. Ahkamus syariah itu ada 5 hukum Allah itu ada 5. Wajib, haram, makruh,
Mubah, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Ini wajib diterima. Nerimanya bukan yang wajib dilakonin, yang haram dijauhi. Ini wajib kan? Kalau yang sunnah dilakonan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Banyak contohnya sunnah. Kalau yang apa? Haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau yang mubah dilakukan tidak dilakukan nggak berdosa, nggak berpahala. Misalnya apa? Yang mubah ya duduk kita di masjid ini asalnya mubah. Rek duduk, rek jalan-jalan, rek lompatan sehingga budak letik pek. Tapi duduknya ibadah setelah isya. Kita ambil wudhu sebelumnya, niat i'tikaf, zikir sama Ustadz Kamil, maka duduk kita menjadi ibadah. Bahkan orang yang duduk di majelis ilmi tidurnya pun ibadah. Biarkan aja Ustadz ceramah, silahkan pada tidur, ibadah katanya tidurnya juga. Cuma kalau semua tidur kan kasihan penceramah. Ini maksudnya dari keutamaan dari mandub bisa menjadi sunnah, dari mandub bisa menjadi haram, dari mandub bisa menjadi wajib. Maksudnya dari yang mubah itu. Tukang kredit keliling-keliling kapling nggak ada yang beli, mampir ke Al-Huda, duduk di pinggir jalan atau masuk ke dalam tidur, nggak ada pahalanya, itu tidur biasa. Dia mau tidur di dalam, tidur biasa. Ini namanya mubah. Tidur itu mubah awalnya, tapi bisa menjadi sunnah kalau sebelum tidur baca doa. Itu yang mubah. Jadi mubah bisa berubah kepada hukumnya. Nah yang makruh, ini yang makruh nih, repot nih. Ustaz Kamil rokok makruh, Haji Swadi gurunya malah makruh. Ustaz Rahmat gurunya makruh. Dulu mah Abis Wasina itu kan karpet hijau terkenal itu di Amparin di situ. Pada ngelojor, almarhum pada lagi, lagi. Bapak Eko mah jawara cuma Pak Haji itu almarhum itu ya. Cuma Pak Ibin almarhum. Pak Ibin dulu aktif juga malam Jumat. Ya. Nah rokok ini makruh. Tadi ada yang WA. Ada sejam saya ngobrol Pak, karena saya ngerokok kan maksudnya. Maksudnya dia menempeleng saya gitu. Nabok saya, Ustaz hari rokok bagaimana hukumnya, ini ada ini katanya ada selebaran dari grup dilihatin. Tidak layak lah jadi suami, jadi imam. Karena kalau menyangkut masalah imam tidak hanya rumah tangga, presiden juga dong, gubernur juga dong, RT juga dong. Gak boleh jadi presiden sampai RT, gak boleh punya istri. Gak boleh jadi imam, orang nusuk ngarokok. Jadi jangan hanya imam rumah tangga doang. Terus Ustaz apal ayatnya ada di surah An-Nisa ayat 29, janganlah membunuh dirimu sendiri. Itu yang dijadikan dalil haramnya rokok oleh Muhammadiyah, oleh Persis. Nah di NU rame. Hukumnya loba di NU mah. Keur ngawajibkeun rokok. Keur ngaharamkeun rokok, keur nyunatkeun rokok, DNU mah loba dalilnya. Tetapi dari asal hukumnya mah kesepakatan para ulama makruh, tidak ada yang mengatakan haram. Cuma kalau dibantu dengan medis karena itu membahayakan kesehatan dari abunya segala macamnya, itulah menjadi lahirnya fatwa haram. Salah enggak itu semua? Enggak. Yang salah yang ribut, yang berantem. Cuma yang merokok ya tahu diri. Kalau banyak orang ya jangan di kerumunan orang. Kalau di rumah ya jangan di dalam rumah. Jadi ada etikanya. Dulu saya ingatlah jamaah kita di sini anti banget sama rokok, tapi di warungnya dagang rokok. Jangan disebut namanya ya. Masalah itu dalit banget sama saya. Sama Pak Haji Swadi pernah ikut pelatihan imam dulu sama saya. Nah satu saat saya kultum. Karena kesel saya juga aku. Dia kultum nyemeh saya mulu, saya kultum juga, saya balas dulu, bukan sekarang. Bapak, Ibu, kalau perokok itu adil. Adilnya di mana? Dia merokok, hisapnya dihisap. Adil. Terus adil kedua, dia bantu sama yang dagang rokok. Berarti dia dapat rezeki. Si Darso dulu, si Toha masih kecil, dia senang balik ke mana?
ke Cirebonnya bawa duit, kenapa dari rokok? Ibadah saya nolong dia dong. Sampai si Toha bisa kawin sekarang ini kan dari hasil rokok sebagiannya. Nah yang nggak beli rokok nggak ada bantuannya kan. Kalau mau adil yang suka ngelarang rokok di warung jangan jual rokok. Besoknya nggak ada tuh. Nggak ada. Wah, anti tahlil yang tahlil pimpinannya Ustadz Rahmat ke neraka semua. Berarti saya menjamaah ke neraka dulu, jauh kali ini jangan dulu. Pas dia berangkat haji, saya diundang ceramah, saya ngomong, alhamdulillah jadi mau haji mah tahlil, ya sini ngikut, ya saya sebut kemarin ngikut, Yasin mau berangkat haji dia ngundang jamaah Yasinan dulu ngikut, alhamdulillah. 3 ada namanya Pak Haji Amran disebut adalah Pak Haji Amran itu paling anti, tapi waktu kayak tahlil itu nyajinya sama yang tahlil. Ampun, satu saat saya disuruh ngajar di rumahnya. Adik kakaknya meninggal dua-duanya di mana dulu di Jawa ya? Betul nggak? Ya Pak Supar ya? Kan saya gurunya. Ustaz tolong ke rumahnya. Ini jamaah udah banyak ya. Pak Haji, saya kan tahu tukang tahlil. Ya kita tahlil aja. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 tahlil terus. Sampai 40 tahlil kenapa? Ternyata manfaatnya itu berkah dengan zikir itu. Akhirnya nggak anti tahlil. Ya yang anti tahlil ya hati-hati lah, satu saat bakal ngundang kita ya Pak Samsuri. Nah itu yang makruh. Jadi kita harus menerima terhadap hukum yang melima yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 baris padahal makan jangan sampai lewat jam 9. Baru jam 9 kurang seperempat ya. Jadi cukup ya kurang 10 ya untuk taklimnya. Mudah-mudahan Pak Haji Togar ikut bela berduka kita semuanya atas wafat besannya di Medan. Semoga almarhumah ya. Saya lihat di status ibu ya, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Semoga yang baru banyak sekali yang wafat kemarin, ada Bu Haja Susi. Ya jamaah kita ada putranya Bu Sogat, itu jamaah kita juga umroh bareng sama kita semua itu sebetulnya. Banyak sekali wafat, Pak Haji Mamat yang sedang sakit, Pak Kosim, saya pandai juga sangat prihatin, padahal beliau ahli ibadah, ahli tahajud, ahli subuh, ahli zikir ya. Sekarang dalam kondisi ya seperti itu, semua aja tidak bisa disebut satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat ya. Kita keluarga di kampung, teman, sahabat semuanya mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa diwarika wa a'yanika bi kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhilin ainin wa dhibatin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwali awladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin wa razuqna kamalal muntaba'ah lahu dhahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana babal barakah wa baraka wa salama wa basiha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita jalan ke Garut di kampung saya, nanti patokan. Ya. Kita pakai kaos MDA kan Pak? MDA. Ragam pakai kaos. Nanti urusan patogar itu mah urusan patogar. Saya kan ketua tukang doa saya. Harus itu kayak dulu lagi, dulu Banten kemana-mana kan dulu tuh. Itu bagian patogar itu. Amin. Terima kasih Dr. Kamil. Insya Allah tahun ini berkah dan dijaga Allah SWT. Mungkin satu yang menarik dari Islam bahwa kita tidak boleh takabur ya. Amin. Ya,